Halo Mas Najib. Apa kabar, Dok? Ya, tenang dong, nggak usah panik gitu. Jadi Dok, sifilis si Raja Singa ini ada hubungan apa sama film Lion King? Jadi penyakit macam apa sih sebenarnya sifilis ini dan asal usulnya itu gimana? Sudah lah, langsung ya. Baik, kembali lagi kawan-kawan semua di podcast Let's Talk About. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam podcast kali ini di Rumah Kesehatan Produksi PKBI Kalimantan Tengah. Pada podcast kesempatan kali ini, podcast Let's Talk About PLTA, kita bakal membincangkan sesuatu kesehatan reproduksi yang mungkin menyerang banyak kaum Adam, yaitu sifilis si Raja Singa. Nah, tanpa berlama-lama karena saya juga belum pernah mengalaminya, mari kita langsung berbincang. Hari ini saya sudah ditemani Dr. Fitri, atau dengan nama lengkapnya Dr. Muhammad Fitrianto Laksono MSI, dan saya Najib, untuk kali ini lagi-lagi menemani kawan-kawan sekalian dalam podcast Let's Talk About sifilis si Raja Singa. Halo Dr. Fitri. Halo Mas Najib. Apa kabar, Dok? Ya, tenang dong, nggak usah panik gitu. Takut ditanya gitu kan. Takut ditanya. Betul. Udah berapa tahun gitu. Aduh. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Aduh. Di klinik ini ya? Kita di rumah Case Pro. Oh iya. Minggu lalu ketemu sama Dr. Fitri juga ya, kalau nggak salah Iya, ya. betul. Di waktu itu pembahasan Omikron ya, Dok ya? Yes, sama tante-tantenya itu. Jadi Dok, sifilis si Raja Singa ini ada hubungan apa sama film Lion King? Sama-sama Raja Singa sih soalnya ya. Iya. Oke. Jadi sifilis ini kalau nggak salah itu semacam penyakit kelamin ya, Dok ya? Iya, betul itu. Jadi penyakit macam apa sih sebenarnya sifilis ini dan asal usulnya itu gimana gitu loh. Kalau sebelumnya kan di COVID kan kita udah bahas asal usul. Jadi asal usulnya selalu pertama kayak gitu. Silakan. Asal usulnya. Bentar saya cari di Mbak Google dulu ya. Jadi sifilis ini Raja Singa ya. Kenapa kok penyebabnya apa sih? Kenapa kok namanya Kenapa Raja Singa ya, Dok ya? Bukan Raja Hutan itu. Raja Hutan. Jadi penyakit ini disebabkan oleh namanya bakteri Treponema pallidum. Jadi bakteri ini menyebabkan penyebabnya apa sih? Karena masalah kita terutama di penyakit menular seksual. PMS ya, Dok ya? Iya, PMS, bukan premenstrual syndrome ya. Itu Penyakit penular seksual ya. penyakit menular seksual. Itu kan jadi Mas Najib tenang dong, nggak usah panik gitu. Ini kok malah hostnya panik. Aduh. Baru mulai soalnya, Dok. Iya. Jadi penyakit ini disebabkan karena suka terutama pasangan yang suka gonta-ganti pasangan seksualnya di situ. Jadi dan kenapa kok namanya Raja Singa? Karena memang gejalanya itu di alat kelamin laki-laki itu yang mirip kayak wajahnya singa kalau dia sudah kondisi parah. Saya kira gejalanya jadi singa gitu, Dok. Itu sebelum memulai ya. Jadi diranjangnya. Aduh. Singanya. Jadi makanya kenapa kok yang paling ditakutkan itu di sini, dan gejalanya itu perlahan dan bisa bertahun-tahun. Apabila kita telat mendiagnosa hal ini, malah dia tidak bisa kembali lagi. Maksudnya dia bisa permanen dalam tubuh kita. Permanen jadi Raja Singa itu. Iya. Jadi nanti dikukuhkan oleh Raja Singa. Dilantik khusus. Makanya kenapa sekarang ada pemeriksaan sel cek darah. Misalnya Mas Najib mau nikah nih, dicek nih pasanganku sifilis nggak, itu bisa, Mas. Atau ternyata saya yang sifilis. Iya, bisa. Pengen ngecek pasangan ternyata malah dia sendiri gitu Yang kan. sifilis. Jadi bisa diperiksa di lab laboratorium untuk terutama kita mengetahui sifilis atau enggak. Banyak gejala yang kadang orang ini sepelekan karena dia cuma luka kecil di alat kelamin dan tidak nyeri, luka biasa itu kan. Nggak nyerinya ini bisa sampai 3 minggu, bisa berbulan-bulan, dan menyebabkan nanti ke dokternya nanti. Beda halnya dengan GO di situ kan, karena kita sekarang membahasnya
sipilis. Kalau sipilis dia luka tidak nyeri. Memang ada luka di alat kelamin laki-laki atau perempuan, tapi nggak nyeri. Dan luka itu makin besar ya, mirip kayak wajahnya singa gitu. Baik perempuan maupun laki-laki, Dok, saking ya. ngerinya. Kan singa ada rambutnya. Rambut-rambutnya. Jadi lukanya ngeri banget. Nah, apabila kalau telat sudah bisa komplikasi ke organ-organ yang lainnya di situ kan, jantung, ginjal, paru-paru di situ kan, yang kita khawatirkan kan di sana. Dan juga ini bisa menularkan ke pasangan kita di rumah. Makanya Mas Najib yang setia sama pasangannya, Mas, gitu kan. Yang setia, yang belum punya pasangan ya sabar dulu, sabar dulu, jangan melakukan hubungan seks bebas gitu kan. Jadi sabar dulu kan, nanti aku tanya Mas Najib ini kan kegiatan Mas Najib yang positif kan gitu. yang bahwasanya karena kita laki-laki itu hormon testosteronnya itu setiap pagi itu tinggi jam 3 sampai jam 5 pagi. Kalau nggak percaya nanti Mas Najib bisa ceritakan benar apa enggak ya Mas. Morning mood biasanya bahasa Twitter itu, Mas. Yes. Dan di situ memang notifikasinya keluar. Aduh, ting hijau. Sama yang ngerekam kita juga sama, notifnya keluar semua. Jadi hormon testosteron naik. Jadi laki-laki itu pada saat jam 3 sampai jam 5 pagi apabila dia normal ya, nggak punya penyakit kencing manis, nggak kecapean, itu normal. Anak-anak yang sudah puber juga normal, dia akan ereksi. Ereksi itu karena hormon testosteronnya naik. Dan di situ itu kalau kita tidak mempunyai tidak mempunyai pagar. Makanya kalau kita ngomongin nafsu ya gini nih ceritanya. Makanya kan ada istilah kan, kalau memang lagi bernafsu tolong pakai akalmu dulu. Bener nggak nih aku mau? Masalahnya akalnya udah nggak ada nafsunya di sini, Mas. Kayak dulu kan akalmu baru nafsumu, jangan dulukan nafsunya. Jadinya kalau dulukan nafsunya ya gini jadinya. Apa aja berhubungan dengan siapa aja, dia nggak pilih-pilih semuanya. Jadi kita ngomongin seks bebas ini mau laki-laki, mau dia berhubungan sama laki-laki, sama perempuan, laki perempuan itu akan menyebabkan penyakit menular seks. Dia posisi di mulut, di anus, itu kan mulai oral seks, anal seks itu kan dengan pasangan sama-sama cowoknya atau sama-sama ceweknya atau cowok cewek atau yang heterolog ya cowok ya cewek itu heteroseks gitu. Itu menyebabkan yang 4 atau 3. Iya. Yang beberapa 4 beberapa 6 itu kan itu ya ini menyebabkan penyakit menular seksual dan menyebabkan bakteri ini akan menyebar dengan bebas. Dan ini gejalanya ini bisa 3 minggu, 3 bulan, bahkan tahunan. Kalau kita telaah pasiennya kapan berhubungan seks yang bukan dengan istrinya, itu bisa mundur ke belakang. Jauh ya, Mas. Apalagi kita tahunya itu apalagi cuma luka kecil di anus di anus, di alat vital, alat reproduksi ya, laki-laki dan perempuan. Ini coba kita lihat. Yang rekam kita ini udah mulai melihat nih, ini ada luka nggak di alat vital gitu. Iya. Lagi nonton kan? Iya, lagi nonton dia. Ini ada luka apa enggak ya? Oh enggak, kemarin aku garuk kena nyamuk. Jadi lukanya ini nggak nyeri. Awalnya itu disepelekan. Jadi bisa fase primer, fase sekunder, fase laten. Itu yang paling bahaya, itu bisa tahunan. Dan kita khawatirkan nanti pada saat setelah diagnosa ternyata dia menikah, tobat menikah gitu kan. Makanya sebelum menikah sebenarnya pemeriksaan yang tepat itu ya pemeriksaan gejala pemeriksaan sebelum menikah, cek darah semuanya, cek rekam semuanya di situ. Jadi ya Mas Najib sama pasangannya nanti ya pemeriksaan premaritalnya sebelum menikah, cek semuanya dong gitu kan, HIV, sifilis itu kan, kejantanan Mas Najib nggak ada ya. Parameternya itu bagaimana ya? Ketinggian ya dulu. Jadi penyakit HIV, penyakit hati ya silakan kan, namanya masih pasangan. ada kenalan mantan gitu kan, harus dicek gitu. Penyakit rindu dengan siapa. Aduh. Itu mestinya kalau kita ingin turunan kita sehat ya kita pasangannya juga harus dua-duanya sehat gitu kan. Tapi ya namanya sakit kan masih bisa disembuhkan, apalagi sifilis ini kalau kita gejalanya lebih awal kita ketahui, simpel aja deh, jujur aja. Kalau ada luka di alat vital terus kita koreksi diri 3 minggu 4 minggu yang lalu kita berhubungan seks dengan yang bukan pasangan kita, apalagi kita beli, ya udah kita langsung ke dokter aja. Beli ya, maksudnya di aplikasi hijau ya. Iya. Kok lain maksudnya, lain. Kok paham banget ya. Saya bilangnya beli. Tinggal klik datang gitu ya.
nego-nego dulu. Oh, iya. Jadi ya Mas Najib ya tanyakan punya sipilis nggak? Oh, salah ya. Nggak jualan kalau gitu, Mas. Jalan. Makanya kalau memang pasangannya jujur, pasiennya jujur sama dokternya, dia segera ke dokter, akan terdiagnosa cepat diobati. Bisa sembuh gitu dengan segera. Beda dengan halnya penyakit menular seksual yang HIV AIDS gitu kan. Nanti kan kita bisa cerita tentang rumah Kespro kan penyakit-penyakit yang lebih hot lainnya kan. Kalau tadi kan membahas kalau gejala sifilis itu misalnya ada luka di Alat- kelamin ya. kelamin, iya, betul. Itu salah satunya atau ada gejala-gejala lain? Yang pasti di situ Dokter. luka di situ kan. Lukanya Luka itu ya di yang situ, pasti ya. ada ruam-ruam terus lebih dari 3 bulan menyebar ke seluruh tubuh ruam-ruam. Oh, kemerahan. menyebar ya, ruam Ruam kemerahan di situ kan. Makanya kenapa kok dokter ini kebanyakan cerewet? Kita harus tanya kita itu atau kita bilang medis itu anamnesa saya nanyakan ke Mas Najib keluhannya itu karena saya harus tahu nih ritmenya apa penyakitnya, perjalanan penyakitnya. Oh ternyata Mas Najib ini cuma penyakit demam rindu tuh Iya. di situ kan. Nah itu bagaimana membedakannya? Atau masalahnya sakit mah ini ternyata karena mikirin si dia itu kan Aduh. simpelnya kan sakit mah kan simpel sakit nyeri ulu hati dok, sakit kepala, kurang tidur, depresi, cemas itu Ternyata galau. nggak laku. nggak bisa Aduh. berhubungan itu kan. Berat itu. Memang beratnya berarti kadang di masalah yang penyakit PMS seperti ini atau penyakit menular seksual ini masalah kejujuran pasien ya dok ya? Iya yang penting di situ dan kembali ke orangnya ya ABCD ya. Jadi kalau pencegahannya itu A ya abstinen kalau belum Tidak waktunya ya jangan berhubungan seks atau ya, abstinen terus be faithful setia sama pasangannya terus C pakai kondom itu kan. Kalau Terus- udah nggak bisa abstinence, Ya, nggak bisa kondom. setia kondom udah ya. Tapi Kalau kok- nggak kondom, D-nya apa? Mas? Drag jadi pakai Obat ya? obat-obatan atau Oh ternyata masih ada D-nya ya. Kirain udah nggak ada tadi. E-nya kan peralatan medisnya atau gimana. Cuma kondom ini juga nggak menjamin nggak tertular juga. Karena kita khawatir ya kondom juga ada namanya angka kegagalan. Dari 100 orang pakai kondom sekitar 10 orang masih bisa tembus gitu kan. Lumayan ya 10 orang ya. Pori-porinya kan masih ini apalagi salah pakai. Masih habis tahu cara pakai kondom? Nah. Tahu. Tahu. Ini kan kalau bilang nggak tahu kan masa nggak tahu, Oh, iya. tapi bilang tahu pernah gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. ini Ini pertanyaan jebakan ini. Emang kalau kita ngomongin di rumah Cashpro sih harus harus jujur ya, tahu, harus jujur, tahu harus sih. tahu. Tapi bukan berarti karena pernah pakai, tapi memang harus tahu kalau kita di Cash Pro. Harus bisa Benar? benar. Mengedukasi temennya. Benar. Ini- Jangan dulu, pasang dulu. Ini bukan kondom, ini balon gitu. Jadi edukasi itu yang penting. Kenapa kok banyak remaja di sini? Karena remaja itu akan mudah dia menerima kalau teman sebayanya yang cerita itu. Makanya saya bersyukur Mas Najib ini masih 17 tahun. 17 tahun sekali, 5 tahun yang lalu. Iya. Iyain aja toh Mas. Oh iya. Iya. Jadi Mas smart, ganteng tuh wawasan luas itu kan. Jomblo pula. Jomblo ya, jomblo itu ya silakan para follower PKBI, share PKBI silakan di tag miminnya ya kalau ingin tahu nomor HP-nya Mas Najib silakan dihubungi. Dan dia setia kok, tenang aja. Aduh. Ada lagi tanyakan Mas? Ini sampai hostnya bingung mau tanya apa. Kalau nggak tadi kepikiran kondom aja. Jadi makainya itu jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau udah itu saya pernah baca dok, Iya. tetap harus buang aja udah. Karena kalau udah kebalik itu udah kena. Dan pada saat masang itu ujungnya ditekan. Iya. Karena itu tempatnya Udah apa tempat pembuangan tempat penampung Penampung ya. cairan sperma. cairan masa depan yang ditelantarkan lah. Iya, Mas Acip tahu nggak sekali ejakulasi berapa ratus juta yang dikeluarkan itu? Ratusan juta. 500 juta. 500 juta. Tapi tetap aja yang berhasil cuma satu biasanya dok. Iya. Makanya minimal kita nggak punya uang kan punya duit 500 juta, punya sperma 500 juta. Aset kita aset kita di situ. Jadi satu kali ejakulasi itu sekitar 1 sendok makan ya, sekitar 5 mili. 1 milinya itu ini normal laki-laki itu sekitar 50 sampai 100 juta. Jadi apalagi Mas Najib orangnya makanannya sehat, bergizi, tidurnya cukup. Wah, pokoknya hati-hati kalau melakukan hubungan seks itu ya setia Mas itu. Setia.
Tapi kalau sudah sah, Oh, sudah di sah. situ. Jadi Kalau poligami itu aduh, beda bahasa. Beda bahasa. beda. Skip. Satu aja belum ada mau poligami. Nah, jadi tadi kan kita udah membahas gejala sifilis ataupun penyakitnya bagaimana dan bagaimana ditularkan. Nah, kalau komplikasinya titiknya sampai gimana, Mas? Tadi kan udah aku nih ketukar antara Mas dengan dokter. Ya. Akibat atau komplikasi dari sifilis ini gimana, dokter? Ya komplikasinya sih sampai ke jantung, sampai Jantung ke tadi ya? pembuluh darah gitu kan. Dan memang kalau telat pemeriksaannya ya bisa dia menetap di dalam tubuh kan di Bisa situ. sampai Bisa meninggal betulan ya? di situ, bisa meninggal. Tapi meninggal itu setahu saya, Dok, karena satu hal aja sih, Dok. Berhenti bernapas sih. Bukan Mas, lupa. Nggak sadar kan nih. Aduh, bagaimana caranya? Iya. Itu ini yang bisa merusak organ tubuh kan yang memang dan juga banyak sekali kan kita tahu di sosial media obat sifilis sebaiknya ya benar-benar kalau ingin berobat itu ke dokter karena kita mengobati itu punya dasar diagnostik ya. Dasar diagnostik dosisnya Mas Najib dengan yang lain belum tentu sama gitu kan, dosis obatnya terus sifat obat yang diberikan di situ, makanya selalu berkonsultasi dengan teknis dokternya terutama untuk penyakit menular seksual. Makanya sampai sekarang ini saya ini belum bisa memikirkan kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi itu kita harus nggak terbuka gitu, padahal kita ngomongin Kespro tapi kok ngomongnya jorok gini sih gitu kan. Nah, gimana? Apa kita harus ngomongin Kespro-nya secara syariah kali ya? Aduh, Iya. bagaimana itu? Ya bagaimana? Sekarang kita ngomongin Kespro ya, ngomongin penyakit menular seksual itu kan. Seksualnya gimana? Ya penyakit ya seks bebas gitu kan. Bebas dengan siapa ya? Dengan laki-laki, dengan perempuan, sama laki-laki, dengan sama perempuan, lesbi atau homo gitu kan. Lewat anus, lewat mulut, lewat vagina di situ. Jadi nggak setia lah sama pasangannya kan di situ. Makanya ngomonginnya gimana ya? Mohon maaf gitu kan, mohon maaf gitu. Kalau belum menikah tapi setia bisa nggak, Mas? Belum menikah Tapi tapi ya nggak setia. boleh. Nggak boleh. Nggak setia kan? Iya. Nggak ganti-ganti tapi belum menikah aja. Kayaknya kayak dari hati loh. Itu tetap nggak boleh tuh. Nanti misalnya berhubungan gitu, ternyata saya tuh sudah bilang 500 juta loh Mas spermanya ya. Yakin nggak hamil? Karena menikah itu kan perlu namanya kita mengetahui 8 fungsi keluarga. Siap nggak punya keluarga? Masa siap cuma penisnya aja sama vaginanya kan di situ. Siap seksnya tapi nggak siap biayain. Aduh. Itu nggak jantan banget Mas. Dibiayain soalnya. udah kesetaraan. Udah sekolah pakai beasiswa gitu ya. Mau cari istri pakai beasiswa ya Pak ya. Enggak. Nah, tadi kan pencegahan dan pengobatan sifilis itu salah satunya misalnya dengan ABC ya, Ya, ABC, dokter ya. betul. Nah, kalau C-nya itu kan cenderungnya untuk cowok ya atau laki-laki ya. Nah, kalau cewek gimana? Ada memang kondom perempuan itu ada. Ada ya? Ada, tapi memang di Indonesia ini belum nyaman ya, nggak nyaman memang dia Kontrasepsi selain kondomnya ada ya berarti ya. Jadi kontrasepsi lain selain kondom itu tidak menjamin karena tidak barrier dia. Metodenya bukan penghalang gitu kan. Misalnya ini pekerja seksnya ini pakai kontrasepsi kan, namanya pekerja seks nggak mungkin loh nggak pakai kontrasepsi. Oh, Disediain biasanya, Mas. dia pakai sendiri. Dia pakai sendiri. Kalau nggak pakai sendiri, dia berhubungan dengan laki-laki nanti bingung bapaknya siapa di situ. Jadi itu aja masih bisa hamil nih, si perempuannya. Kalau meskipun pakai kontrasepsi. Jadi kontrasepsi yang memang paling ideal ya Kondom ya. kondom. Tapi ya kita nggak menyarankan kalau memang belum menikah atau sudah menikah pun saya tetap nggak menyarankan kalau bukan berhubungan seks dengan selain istrinya gitu kan. Makanya ya sabar. Abstinence Sabar. tadi ya. Kalau masnya lagi naik hormonnya ya ambil wudhu lah, sholat gitu. Puasa ya, Ngaji, puasa ya. puasa. Nah, ingat Anda yang nonton ya, Iya, tolong iya, ya, iya, tangannya jangan ke bawah itu, Itu. tolong jangan ke bawah itu. Sabar, puasa, Sabar, puasa. bawa puasa gitu kan, meskipun lapar. Bikin grupnya sholawatan. Aduh, luar biasa. Remaja masjid, remaja di di gereja itu Atau kan. ke PKBI, remaja PKBI kan. Iya, ikut PKBI. Kita kan ngomongin hal-hal yang positif kan di sini, hal-hal yang Benar, memang nah. faedah ya. Iya, luar biasa faedah. Mah gabung sama PKBI yuk. Keren pokoknya. Nah, itu. Begitu kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya remaja masjid, remaja gereja,
remaja PKBI juga gitu kan. Oke. Nanti bisa diundang nih remaja masih di podcastnya. Anak masjid sih. Sebut merek lagi. Iya. Oke, masih ada yang mau disampaikan dokter? Ya, prinsipnya itu aja sih, Mas Najib tobat. Oh, saya lagi. Saya lagi. Remaja minta tolong terutama ya tiga cegah pernikahan dini, terus jauhi seks bebas sebelum menikah, dan juga nafsa. Itu yang paling hindari 3 hal itu. Yang ini ya Mas Gon. Nah, itu Dokter Fitri ya. Lihat. Makanya kan PKBI kok kerjasama dengan BKKBN kan, Iya. tetap kita harus viralkan Yang ini Triad bisa. KRR. Triad KRR. Ini zero hindari untuk pernikahan dini, seks bebas dan nafsa. Tuh. Nah Udah. itu, ini yang nonton ini ada Duta Genre nggak? Masih ingat nggak? Oh, harus dong. Harus ini. Jadi ini zero ya kan? Salam Genre. ya, Nah, gitu. ini menzerokan ya, menzerokan hindari. nafsa, seks pranikah dan nikah pernikahan dini. dini. Oke. Kok pinter toh, Mas? Ya jelas lah Mas. Pernah. Anak ini kalau diskusi di PKBI memang berfaedah banget ya, Mas. Berfaedah. Keren-keren. Alumni 2018 Duta Genre juga. Keren. Klaim pribadi aja sih. Keren. Oke, Dokter Fitri udah menyampaikan banyak tentang sifilis si Raja Singa, entah kenapa bukan si Raja Hutan ya. Baik kawan-kawan, beberapa hal yang bisa kita tangkap diantaranya adalah bahwa sifilis ini penting kita untuk menyadari dan terbuka terhadap dokter ketika kita berobat misalnya, supaya bisa mencegah lebih jauh gitu, ruam-ruam dan sebagainya. Betul. Karena kalau untuk mengobati itu harus di awal-awal gitu, ketika gejala-gejalanya masih ringan dan sebagainya. Karena kalau kita malunya kita itu nggak berguna kalau kita udah sakit-sakitan. Betul. Itu. Nah kemudian Tapi sebaiknya sih jangan sampai hal itu terjadi, Mas. ya, apalagi itu jangan sampai si amit-amit sih. Tapi kalau udah, Ya. begitu caranya kan. Aduh. Betul. Nah, kemudian itu sih intinya. ABC, ingat ABC. Ya. Kalau misalnya abstinence tidak bisa ya be faithful ya tadi Mas. Ya. Be faithful artinya setia. Kalau tidak bisa juga ya si condom. Tapi ya tetap sih Usahakan. dihindarin, nggak Iya. usah. Itu kan terakhir sekali, dan kemudian kalau enggak ya drug udah. nggak perlu, Bang. Kalau bisa sih nggak perlu sih nyadar. Cukup AB aja Cukup ya? AB aja di situ. AB, kan. nah itu vitamin AB itu paling bagus itu. Dan kalau memang pingin ada yang S ya, ada yang lupa, yang paling penting S untuk Apa itu? terapi di sini ya gabung dengan si RPKB. Punchline-nya luar biasa ini. Apaan S? Ternyata si RPKB. Oke, itu keren ya. Nggak kepikiran loh. Sabar Mas, tobat Mas. Ke situ dong. Iya, dokter. betul. Saya terus gitu kan. Dia nggak kelihatan ya. Oh, iya. Curang ya kameramennya. Enggak, maksudnya ke penonton Oh, iya, nanti kan. betul. Tobat ya. Sabar. Nggak taunya malamnya lagi gitu kan. Jangan lupa yang S ya, oke? S, gabung siar PKBI. Penting itu. Mana S-nya nanti? Gini, Ini ya. siar PKBI. RPKB. Salam siar. Baik, kawan-kawan, karena waktunya masih banyak sebenarnya. Cuman karena biar nggak boring orang nonton, kami cukupkan sampai di sini. Makasih kawan-kawan yang udah nonton sampai di titik ini dan menit ini. Karena kalau di skip itu Anda tidak dapat bonus dari kami ya. Bonusnya apa nanti, Bit? Nggak ada sih. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang sifilis si Raja Singa di podcast Let's Talk About. Sampai berjumpa lagi di podcast Let's Talk About lainnya dari PKBI Kalimantan Tengah. Saya Najib dan saya Dr. Fitri. kami mengucapkan terima kasih banyak dan salam inklusi.